wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh anggota Musbida, sekaligus saya ucapkan terima kasih, Pak. Teman-teman Musbida sudah siap membantu untuk menanamkan pohon durian mojang. Tapi jenengan tidak kebagian buahnya, Pak, kan ini masih lama. Pak Sekda, para asisten, seluruh kepala SKPD, para camat, para lurah dan kepala desa, kader kelurahan Berseri, dan siswa-siswi sekolah di Wiyata yang saya cintai. Saya bersyukur sekali tahun lalu kita datang ke sini bersama Bapak Bupati, karena kita sama-sama semangat untuk menciptakan suasana dan situasi yang memungkinkan bumi kita ini bermanfaat. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih terutama kepada Pak Haji Eros yang punya komitmen yang tinggi untuk bersama-sama masyarakat Lumajang membangun lingkungan yang sehat, lingkungan yang bermanfaat. Dan saya yakin karena di sini para kepala sekolah, peserta sekolah di Wiyata dan seluruh siswanya ada yang mewakili di sini, saya yakin ke depan Lumajang harus makin menjadi hijau apa biru, Pak Sek? Hijau apa biru? Yang Madura ini pilih biru. Ya. Yang penting tanaman tidak boleh diabaikan begitu saja dan tidak ada satu lahan pun yang kosong dari tanaman. Saya ingin mengajak membangkitkan semangat. Ini pohonku untuk kita semua. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Penyimpan air, penangkal bencana, alam lestari, jauh dari musibah. Saya minta satu orang yang hafal syair tadi segera ke depan. Yang cerdas pasti hafal. Kalau hafal 4 baris 100.000, kalau hafal 3 baris 75.000. Ada yang mau maju? Ya silakan. Ini pohonku semuanya indah. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Terus? Sudah, Pak. Sing hafal mek siji berarti. Pak Nurul cuma 1 baris. Oh, 50. Sudah cukup. Iki nek diterusno bandare kok. Bersama-sama. Ini pohonku untuk kita semua. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Penyimpan air, penangkal bencana, alam lestari, jauh dari musibah. Satu kali lagi. Ini pohonku untuk kita semua. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Penyimpan air, penangkal bencana, alam lestari, jauh dari musibah. Amin Allahumma. Terima kasih. Ada yang perlu saya sampaikan sebagai penyemangat bagi kita, bahwa tahun 2014 Kabupaten Lumajang berhasil meraih beberapa penghargaan di bidang lingkungan hidup, yakni 1. Piala Adipura kategori Kota Sedang. Yang kedua, Adiwiyata tingkat provinsi, yaitu SMP Negeri 2 Tempeh. Selamat dan terima kasih. 3. Penghargaan Kalpataru tingkat provinsi.
kategori perintis lingkungan yaitu AA Abdullah, Gunung Lemongan Kelakah. Ada Mas AA di sini ya? Nggak ada ya? Orangnya nyentrik, rambutnya panjang. Kategori penyelamat lingkungan KPSA Kaliroh, Kecamatan Pasru Jambe. Ini menunjukkan bahwa Pasru Jambe punya niatan yang bagus untuk melestarikan lingkungan. 4. Penghargaan kelurahan atau desa berseri, yakni kategori pertama Desa Kedung Rejo, Kecamatan Rokangkung. Pak Yono tadi ya, Pak Inggi Yono. Kemudian kategori Madya Desa Dawan Lor, Kecamatan Sukodono. Pak Inggi ada? Ya? Oh iya, terima kasih. Yang kedua Desa Sukorejo, Kecamatan Pasru Jambe, seperti yang disebutkan tadi. Tepuk tangan semuanya dan saya ucapkan terima kasih. Semangat ini tidak boleh hanya sampai hari ini saja, sebab lingkungan kita ini membutuhkan kita semua. Dan ingat 2015 ini kita masuk pada masyarakat ekonomi Eropa, ekonomi Asia. Ini yang namanya durian ini tahun depan sudah semakin banyak durian tetangga masuk ke kita. Dan durian mojang masih akan ditanam. Oleh karena itu durian yang sudah ada itu harus makin banyak disosialisasikan biar orang semua merasa bangga dengan durian sendiri. Oleh karena itu ke depan jangan sampai membeli duriannya tetangga kalau bisa. Walaupun dalam bidang ekonomi tidak boleh di stop seperti itu, tapi kalau bisa kita berupaya untuk lebih mengutamakan produk dalam negeri. Ini penting sekali. Kalau tidak seperti itu, kita belum apa-apa sudah kalah. Negara tetangga kita sudah lebih jauh dari kita kemajuannya, dan ini masih bisa dikejar. Siapa yang akan mengejar? Kita semua. Bukan siapa-siapa, terutama adik-adik yang masih belajar. Ini tataplah masa depan dengan penuh keyakinan bahwa kita bisa menyaingi negara-negara tetangga. Dan produk-produk anak-anak sebenarnya tinggal nanti bagaimana hilirnya kita coba untuk terus kita bangun. Kreativitas anak-anak harus kita hargai, dipamerkan seperti kesempatan ini. Malah tadi ada yang SD ikut pameran juga, SD depannya batalion itu. Saya ucapkan terima kasih. Ke Buarjo berapa? 2 ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya yakin kalau yang SD saja mampu, maka yang SMP dan SMA pasti sangat mampu. Ada tadi saya tanya sama yang bersangkutan, minyak goreng yang sudah dipakai itu kemudian disuling, disaring kembali kemudian menjadi bersih. Walaupun masih belum bisa menjamin apakah minyak gorengnya itu sudah masuk kategori sudah bersih apa enggak, tetapi paling tidak sudah ada upaya sehingga setiap rumah tangga nanti kalau misalnya bisa mengusahakan alat seperti itu, maka kemungkinan terjadi berbagai macam penyakit karena penggunaan minyak goreng yang salah itu bisa terhindari. Bapak Ibu sekalian, kemarau kemarin memang agak panjang sehingga banyak sekali tanaman-tanaman kita yang terpaksa harus mendapatkan perawatan lebih, yakni dari airnya. Menanam pohon ini tidak boleh hanya sekedar menanam pohon untuk bisa dikonsumsi buahnya. Sebab konsekuensinya kalau tanam pohon banyak berarti juga membutuhkan air yang cukup. Ketika air itu tidak turun, persoalan juga muncul. 5.000 yang akan ditanam, kalau tidak dirawat dengan baik, maka akan mati. Tapi ini karena masa tanam yang pas, saya yakin 5.000 itu nanti lebih banyak yang hidup daripada yang mati. Cuma yang kita tonton hari ini penanaman durian ini, tadi Pak Ketua Pengadilan tanya-tanya dalam hati, tapi akhirnya disampaikan ke saya, ini durian kalau jaraknya sekian apa bisa berbuah? Hanya 2 meter ya. Kayaknya tidak bisa berbuah, tidak tahu kalau durian-durianan ya. Tapi ini hanya dalam rangka untuk menanam kebersamaan saja, ditanam di sini. Tapi tidak tahu gimana, apa dipindah atau gimana nanti, ini tidak tahu. Tapi mestinya ini adalah contoh langsung menanam seperti durian yang sudah ada ini. Dengan ini kan sudah jelas jaraknya ini. Saudara sekalian, hari ini kita akan menyemangati untuk menanam dengan cara meletakkan tanaman di depan. Kalau memang masih mau dipindah, mungkin nanti tidak perlu dicangkul Pak, biar nanti tidak usah ngambil lagi. Kita masukkan saja, nanti biar untuk
dipindah di tempat yang lebih pas. Hobinya makan ikan, tidak lupa dicampur sambal. Untuk semuanya saya ucapkan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Siap. Ono manuk kok mangan roti, entek siji kok ganti sego. Sing seneng manuk, sing seneng manuk kudu hati-hati. Sampean anu ngeres iku apa sih? Tak baleni cek, ndak lali. Ono manuk kok mangan roti, entek siji kok ganti sego. Sing seneng manuk kudu hati-hati, nembak manuk sitok gak iso mlebu swarga. Loh, ini ada ceritanya nanti ini. Nanti saya lanjutkan ya. Mangan pelem dicampur ketan, paling enak dicampur telo. Sopo gelem nandur wit-witan, padha karo melok sunai Rasulullah. Nah, sip. Mudah-mudahan nanti ini dimaknai. Tuku ketan di warung Prapto, muga-muga Ridwan melok iki. Tuku tahu telur di Cak Sukir, yen wit-witan ditandur rata, tanah ora longsor, kaline ora banjir. Nah, sekarang iki ngono ceritane, ana senuk mlebu swarga. Loh, senuk itu kalau di Lumajang ndak ada masalah. Senuk itu wong sing senengane manuk. Loh, sampean kalau ingin tahu datang ke pasar burung, di sana banyak pecinta-pecinta burung itu. Itu senuk-senuk semua itu. Ada yang jual, ada yang beli. Tak baleni, cedak ngeres. Iki ngono ceritane, ana senuk mlebu swarga. Amale ternyata gampang, mergo ngombeni asu kang kehausan. Loh, ada seorang wanita pelacur diceritakan dalam hadis sahih oleh Rasulullah. Ketika beliau pulang, kok ada anjing kehausan. Supaya tidak mati, masuklah ke mata air, diisi sepatunya dengan air, diminumkan sama anjing. Karena kasih sayangnya sama anjing ini, kemudian si pelacur ini oleh Allah diberi kesempatan untuk bertobat. Wakilah dikatakan bahwa wanita ini ternyata akhirnya masuk surga. Ini bukan, jangan besok gini, sing enak nyenuk diserek. Terus mari ngombeni asu, salah. Ini saya jelaskan lagi nih supaya enggak salah konsep. Ini ada orang jelek menurut masyarakat lah ya, sehingga orang mengatakan wah ini sudah masuk neraka ini. Ada orang yang menurut masyarakat itu sudah jelek, statusnya sudah tidak bagus, tapi karena dia masih punya rasa kasihan kepada makhluk Allah yang namanya anjing, dia masih punya kesempatan untuk bertobat. Iki sing kereng nang binatang iso ndak iso tobat, betul. Itu intinya. Jadi kita kepada sesama makhluk Allah harus baik supaya ada kesempatan untuk masuk surga karena diberi kesempatan untuk bertobat. Amin Allahumma. Ana maneh ceritane wong lanang mlebu neraka sebab tega ngurung meong nganti mati ora diwehi mangan. Loh, ada lagi yang lain. Orang soleh, kucing dikurung sebagai hukuman katanya, tidak diberi makan sampai mati. Wakilah orang ini akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Mau kucing, mau anjing, apalagi manusia yang sesama seperti kita ini. Kalau binatang bisa menjadi kunci masuk surga atau masuk neraka, apalagi manusia. Maka hari ini kita akan berbaik-baik dengan satwa, kita akan berbaik-baik dengan puspa, kita juga berbaik-baik dengan sesama manusia. Keharmonisan harus dibangun. Hanya dengan itu kehidupan ini akan harmonis.
banjir tidak akan ada, longsor tidak akan ada, orang mati su'ul khotimah tidak ada, anjing mati kehausan tidak akan ada, kucing mati kehausan tidak ada. Tetangga saya itu pernah nabrak kucing itu, langsung dia kembali, dibawa pulang, di kain kafani, kemudian dimakamkan. Tapi ketika nabrak orang dia malah lari, nggak ngeregani belas orang. Para kanca aja sembrono, kang sepele bisa dadi mala. Yen kepingin mlebu swarga, aja ngelarani makhluke Gusti Allah. Sanggup? Para kanca dulurku kabeh yen ra pingin mlebu neraka, puspa lan satwa lindungono, aja nganti rusak lan sirna. Terakhir, santen duya kelapa cekap semanten kidungan kula. Niki nek kekathan niki Pak Eros mboten saged bayar kula mangke. Yang paling penting begini. Mari semangat hari ini tidak yang terakhir. Tapi ini sebuah permulaan untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Tanpa kita semua, kita akan kelabakan. Tanpa semangat untuk peduli terhadap lingkungan, jangan menyesal kemudian kalau kita ternyata punya potensi yang demikian besar, tapi tidak bisa memanfaatkan, malah orang lain yang bisa berjualan di sini, dan kita akhirnya hanya bisa menjadi pembeli saja. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Dan sekali lagi Pak Nurul dan seluruh kepala dinas terkait ini harus mendukung keberadaan upaya ini, dan mudah-mudahan yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mewakili Bapak Bupati, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas semangatnya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membangun Lumajang ini lebih hijau lagi, dan saya yakin kalau sudah hijau maka masyarakatnya akan sejahtera. Terima kasih khususnya kepada Haji Eros dan seluruh keluarga besar di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari baru datang menjelang, kehidupan terus berjalan. Pohon-pohon jadikan teman, kehidupan agar tak berhenti. Bukalah hatimu, hentangkan tanganmu, bumi luas terbentang. Satukan hati, tanam tak henti, pohon untuk kehidupan.